Salam Movies, sinopsis kali ini menceritakan tentang film dengan judul Along with the Gods, di mana alur cerita film ini sangat seru sekali karena di film ini diceritakan gambaran apa yang telah terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Beberapa di antara mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Bahkan ada yang dihukum dengan cara digiling menggunakan mesin yang sangat besar sekali. Sangat mengerikan sekali ya kan Movies? Kalau gitu, langsung aja kita lihat alur ceritanya kawan Movies. Film ini berpula ketika terjadi kebakaran besar di sebuah gedung. Kim Ja-hong yang merupakan seorang pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di gedung dengan cara melompat dari atas gedung. Tetapi sayangnya, tali penyelamat yang ia gunakan putus karena api sehingga ia terjatuh dengan sangat keras. Untungnya, ia berhasil menyelamatkan nyawa anak kecil itu. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata dirinya telah meninggal dunia. Sehingga ada dua orang malaikat bernama Lik Duk-jun dan Hai Wo-mak ini datang menjemputnya agar mereka dapat menemani Ja-hong lewati 7 pengadilan di alam baka, yaitu pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan juga kekeluargaan yang akan dilakukan selama 49 hari. Mendengar hal itu, Ja-hong meminta mereka menunda kematiannya agar ia dapat bertemu ibunya terlebih dahulu. Tetapi sayangnya mereka berdua tidak bisa menghidupkan orang yang telah mati. Dan pada akhirnya Ja-hong dikirim menuju ke alam baka. Kemudian setelah di alam baka, ia bertemu malaikat lainnya yang bernama Gangrim yang merupakan atasan atau pemimpin kedua malaikat tersebut. Gangrim bukanlah malaikat maut biasa karena dalam kurun waktu 1 abad terakhir ia berhasil menginkarnasi 47 jiwa, dan jika mereka bisa membuat Ja-hong berinkarnasi, maka ia akan menjadi jiwa yang ke-48 yang berhasil diinkarnasi oleh mereka. Ketika Deok-sun memasukkan nama Ja-hong ke sebuah alat, ternyata Ja-hong merupakan arwah mulia sehingga kesempatan untuk berinkarnasi semakin besar daripada arwah lainnya. Tanpa berlama-lama mereka segera masuk ke alam baka. Yang pertama yaitu kawah arwah pembunuhan, di mana orang-orang yang pernah membunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja akan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ja-hong merasa tak pernah membunuh orang sama sekali, namun ketika di hadapan peradilan ternyata dulunya Ja-hong pernah meninggalkan salah satu rekannya yang terjebak oleh reruntuhan, sehingga dia tuntut atas pembunuhan yang secara tidak langsung. Tetapi ternyata Ja-hong meninggalkan rekannya bukanlah niatan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, melainkan rekannya yang menyuruh Ja-hong untuk menyelamatkan nyawa orang lain terlebih dahulu. Namun saat Ja-hong hendak menolong kembali rekannya itu, bangunan yang ada di sana tiba-tiba runtuh sehingga temannya meninggal dunia. Meski itu Ja-hong berhasil menyelamatkan 8 orang lain sehingga ia dianggap pahlawan dan akhirnya ia dibebaskan dari segala tuntutan tersebut. Setelah melewati peradilan pertama, Ja-hong dan para malaikat maut melanjutkan perjalanan melewati sungai kemalasan. Di tengah perjalanan, Ja-hong bertanya kepada malaikat mengapa mereka ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu Lik Duk-jun menjelaskan alasan mereka menyelamatkan Ja-hong, yaitu mereka juga ingin berinkarnasi sebagai malaikat maut. Jika mereka berhasil menginkarnasi jiwa sebanyak 49 jiwa dalam kurun waktu 1 abad, mereka akan berhak mendapatkan keinginan mereka untuk berinkarnasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu ketika mereka sampai di neraka kemalasan, para malaikat maut berusaha keras membela Ja-hong dengan menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan pekerjaan dan menyelamatkan orang-orang dan bahkan hewan sekalipun. Dewi kemalasan tersebut pun terkagum-kagum mendengar apa yang telah dilakukan Ja-hong semasa ia hidup. Namun sebelum Ja-hong melanjutkan perjalanan, Dewi kemalasan sempat menanyakan apa yang telah membuat Ja-hong telah melakukan hal itu semua. Seketika itu juga Ja-hong menjawab bahwa ia melakukan semua itu demi uang. Dewi kemalasan pun sangat marah. Ternyata Ja-hong telah menjadikan uang sebagai tuhannya. Lalu ia bermaksud menghukum Ja-hong dengan menjatuhkan Ja-hong ke tempat di mana ada mesin yang berukuran besar yang akan menggiling orang yang suka bermalas-malasan ketika masih hidup di dunia ini. Melihat hal itu, para malaikat berusaha memutarbalikkan fakta dan menunjukkan jika Ja-hong rela melakukan apa saja agar ia mendapatkan uang.
Ia bahkan rela melakukan berbagai pekerjaan lain seperti menjadi juru masak, tukang bersih-bersih, serta sopir online. Pekerjaan itu membuat ia jarang sekali memiliki waktu untuk istirahat, apalagi rebahan sambil membuka game ataupun membuka sosmed. Jahong selalu bekerja keras dalam mencari uang karena ia harus membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit dan menjolakkan adiknya yang saat itu sedang kuliah di jurusan hukum. Melihat hal itu, akhirnya Dewi kemalasan memaafkan Jahong karena ia rela bekerja keras demi keluarganya yang saat ini hidup dalam kemiskinan. Lalu saat mereka berada di hutan Bisau di mana ada dewa kebohongan berada, Gangrim memarahi Jahong karena ia sering mengobrol dengan Dik Jun. Padahal Dik Jun harus berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Jahong dalam setiap pengadilan. Setelah Heaven Map membebaskan Jahong dari jeratan hutan Bisau, ia menyuruh Jahong untuk mengikuti kata-kata Gangrim karena jika para malaikat bisa berinkarnasi, maka ia mempunyai kesempatan untuk bertemu ibunya kembali melalui mimpi. Kemudian karena Jahong merupakan arwah mulia, ia mendapatkan hak istimewa mendapatkan perahu berkecepatan super agar mereka melewati hutan Bisau dengan sangat cepat sekali. Tanpa berlama-lama, Jahong pun mengikuti kata-kata Gangrim dan menaiki perahu tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, mereka diikuti hantu neraka yang punya sifat balas dendam terhadap keluarga Jahong. Para malaikat melindungi Jahong dengan menggunakan senjata mereka. Tetapi karena hantu neraka itu terlalu banyak, Heaven Map akhirnya menebas batu yang ada di sana sehingga gunung batuan itu runtuh dan menghentikan hantu neraka tersebut. Setelah kejadian itu, Gangrim terpaksa berpisah dengan yang lainnya menuju ke dunia manusia untuk mencari tahu siapa yang memiliki perasaan dendam ke keluarga Jahong. Sementara Jahong dan kedua malaikat lainnya menuju ke Dewa Ketidakjujuran. Tak butuh lama, Gangrim bertemu dengan arwah gentayangan di rumah Jahong. Dia segera mengejarnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat epik antara Gangrim dengan sang hantu. Kemudian Jahong dan kedua malaikat sampai di pengendalian yang berada di neraka kebohongan. Justru Jahong dihukum karena selama hidup ia pernah menuliskan 98 surat yang berisi kebohongan. Tiba-tiba Gangrim terhubung kepada Dik Jun untuk melakukan pembelaan kepada Jahong dalam menghadapi hukumannya. Di sana Gangrim mengatakan bahwa dalam waktu 15 tahun terakhir Jahong menuliskan banyak surat kebohongan tersebut karena pada waktu itu Jahong menuliskan surat ketika ibunya sedang mengalami sakit keras, sehingga ia menginginkan ibunya mempunyai perasaan senang dengan harapan agar ibunya sembuh dari penyakit tersebut. Dan ia pernah berbohong kepada putri rekannya yang telah meninggal, tetapi dari kebohongan tersebut ia menjadikan orang lain menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup. Setelah mendengar hal tersebut, Dewi Kebohongan akhirnya mengampuni Jahong karena selama ini Jahong terpaksa berbohong demi kebaikan orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. 수학한 멧돼지의 공격을 존재하지도 않는 손자의 지성으로 둔갑시켜야 누룽지를 해줬습니다. 자칫 병마와 싸우다 지쳐 어머니가 삶의 의지를 포기할까 맛있게 두려워 먹었습니다. 상상 속의 부인은 따뜻한 밥 대신 매일같이 지겹게 누룽지를 끓여야 했습니다. Di sisi lain, Gangrim telah mendapatkan informasi bahwa hantu kenayangan yang berada di rumah Jahong adalah adiknya yang telah meninggal dunia karena tertembak oleh rekannya sendiri di saat ia bertugas. Dan adiknya tersebut dikuburkan secara tidak layak oleh rekannya yang mengakibatkan arwahnya menjadi gentayangan. Kemudian Gangrim menampakkan diri di depan Jahong untuk memberitahu bahwa arwah gentayangan tersebut bukan keluarganya, agar Jahong bisa fokus dengan berjalan pengadilan di neraka alam baka. Lalu saat mereka bertiga sampai di lembah es yang terletak di neraka ketidakadilan, Heaven Map berkata pada Jahong bahwa neraka ini merupakan tempat untuk menghukum orang-orang yang tidak adil semasa hidup di dunia. Tiba-tiba di sela pembicaraan,
terjadilah longsor salju yang sangat hebat sehingga mereka pun segera lari. Untungnya mereka berhasil menaiki kereta gantung yang berada di lokasi itu dengan tepat waktu, sehingga mereka lolos dari kejaran longsor salju tersebut. Tak lama kemudian mereka sampai di pengadilan keadilan dan bertemu dengan dewa yang ada di sana. Di sana juga terlihat beberapa orang yang dihukum dengan cara dibekukan dalam balok es dikarenakan orang tersebut adalah pejabat yang selama hidupnya telah melakukan perbuatan ketidakadilan dengan melakukan korupsi, pencucian uang, dan mengambil hak-hak yang bukan miliknya tanpa memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Tetapi karena Jahong selama ini tidak melakukan hal tersebut, maka ia dapat melewati pengadilan keadilan tersebut dengan sangat mudah. Beberapa waktu kemudian Jahong telah sampai di neraka pengkhianatan, di mana merupakan tempat orang-orang yang melakukan perselingkuhan dan yang akan dihukum dengan cara dihancurkan ke dalam sebuah cermin. Tetapi untungnya Jahong merupakan seorang jomblo polos, sehingga Dewi Pengkhianatan sungguh kasihan kepadanya dan menyuruh Jahong melanjutkan perjalanan menuju ke pengadilan alam baka selanjutnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka sampai di pengadilan alam baka kekerasan yang biasa disebut sebagai lubang hisab. Ternyata di sana Jahong mendapat hukuman dikarenakan ia pernah berkelahi dengan adiknya dan mengakibatkan adiknya jatuh sakit. Di saat itu juga Kang Rin menyuruh Jun untuk meminta pengadilan gabungan kepada dewa kekerasan, sehingga jika Jahong dinyatakan bersalah di pengadilan berikutnya, maka para malaikat tersebut tidak akan bisa bereinkarnasi sesuai dengan kemauan mereka. 연관된 천륜지옥에서 피고가 무죄를 받지 못하면 피고는 두 개의 죄를 합산하여 가중 처벌임과 동시에 변호를 맡은 사사들은 저승에서의 모든 자격을 박탈당하는 것. Lalu mereka melanjutkan ke pengadilan alam baka berikutnya, yaitu pengadilan terakhir alam baka kekeluargaan. Ketika di gurun pasir neraka kekeluargaan, Jun menemukan fakta yang mencengangkan bahwa Jahong pernah memiliki niat untuk membunuh ibunya sendiri. Jahong mencoba menjelaskan kepada Jun bahwa dulu pernah berniatan membunuh keluarganya karena tidak memiliki biaya untuk hidup. Ketika ia mencoba membunuh ibunya, tindakannya diketahui oleh adiknya dan mereka saling berkelahi. Lalu Jahong memutuskan meninggalkan keluarganya untuk mencari penghidupan yang layak. Dan selama 15 tahun Jahong tidak pernah berjumpa lagi dengan keluarganya dan hanya mengirimkan surat jika ia merasa rindu dengan keluarganya. Di kehidupan nyata, Kang Rin membawa adiknya Jahong yang bernama Son Hun untuk dilakukan pengampunan. Tiba-tiba secara tidak sengaja Son Hun melihat ibunya yang didorong oleh letnan tentara untuk memohon keadilan bagi putranya yang meninggal dalam tugas mengikuti wajib militer. Di saat itu Son Hun semakin emosi dan mengobrak-abrik kumpulan tentara dan ingin membunuh letnan tentara tersebut. Kang Rin mencoba mengamankan kumpulan tentara tersebut, tetapi tidak dapat membendung emosi Son Hun. Tiba-tiba dari alam baka datang Howun Mak untuk membantu dan menenangkan Son Hun dengan jalan memberitahu bahwa kakaknya telah meninggal dan berjuang untuk melewati pengadilan neraka alam baka. 잘 받아라 김수호. 너와 네 어머니가 기억하는 네 형의 마지막 모습. Saat itu tiba-tiba sesuatu besar muncul dari dalam tanah, dan ternyata itu adalah Raja Dewa yang akan melakukan pengadilan terakhir untuk menentukan Jahong akan direinkarnasi atau dihukum ke dalam neraka. Tetapi dikarenakan ia pernah berpikiran membunuh ibunya, maka Jahong dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Kemudian Jun membelah mati-matian sehingga membuat Raja Dewa sangat marah dan menunjukkan kebenaran mengenai Jahong. Ternyata ibunya sadar ketika Jahong ingin melakukan pembunuhan ibunya. Ibunya justru membiarkan hal itu terjadi karena ia sadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan ia berharap anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ketika Jahong melarikan diri dari rumah, ibunya telah memaafkan
dan mengubur kejadian itu dalam-dalam demi kebahagiaan anaknya. Ketika itu juga Jahong menangis dan meminta Raja Dewa agar dia dihukum sebesar-besarnya dan berharap dapat menemui ibunya sekali lagi untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibunya. Tetapi sayangnya Raja Dewa tidak dapat mengabulkan permintaan hal itu, dan ia juga marah karena selama 15 tahun Jahong tidak berani meminta maaf kepada ibunya di saat ia masih hidup. Namun di saat akan dijatuhi hukuman, tiba-tiba terdengar suara ibunya, Jahong yang telah memberi maaf kepada Jahong. Kejadian itu terjadi ketika Gangrim dan Haewonmak membantu adiknya untuk memasuki mimpi ibunya sehingga Songhun dapat memberitahu bahwa kakaknya yang telah meninggal dunia telah berusaha keras demi ibu dan adiknya. Dan sebelum meninggal dunia, kakaknya telah mengirimkan banyak surat kepada ibunya. Kemudian pada akhirnya Raja Dewa telah memaafkan dengan merobek surat pengadilan yang dibawanya itu. Karena sesuatu yang telah dimaafkan di dunia, maka dia dapat melakukan pengadilan lagi di alam baka. Sehingga Jahong dapat melakukan reinkarnasi dan mendapatkan kebahagiaan hati bagi dirinya dan keluarganya. Demikian sinopsis jalannya cerita Along with the Gods. Semoga cerita ini dapat menjadikan diri kita lebih berarti untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam movies. Sampai jumpa lagi di sinopsis selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kawan movies semuanya. Sekian, terima kasih.